pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat sehingga dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban Anda hari ini dengan baik. Perbarui informasi Anda tentang pulsi dorsal dan dunia hidrografi pada umumnya dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 28 April 2024 yang menyajikan sejumlah berita pulsi dorsal teraktual dan terkini selama sepekan. Bersama saya Serda Dewa Ayu, kami mulai dengan berita yang pertama. Wakil Komandan Pusat Hidroseanografi TNI Angkatan Laut Wadan Pusidosal Laksamana Muda TNI Roni Saleh mewakili dan Pusidosal Laksamana Muda TNI Budi Purwanto memimpin rakor persiapan proposal penamaan fitur bawah laut bertempat di ruang rapat Pusidosal Ancol Timur, Jakarta Utara, Senin 22 April 2024. Rapat yang dihadiri Kapok Sahli, Asop Surta, Aspam Kersamtas, Aspers, Aspotmar, Kadispeta, dan Kadis Geomar, serta perwakilan tersebut membahas persiapan pertemuan Subcommittee on Undersea Features Names atau SCAFN ke-37 yang akan dihelat pada bulan Juni tahun 2024 mendatang di Korea. Temuan beberapa fitur-fitur bawah laut berikut usulan penamaan terhadap temuan-temuan itu merupakan hasil kolaborasi antara Pusidosal, Badan Informasi Geospasial BIG, dan Tim Nasional Penelaahan Rupa Bumi yang terdiri dari 21 fitur usulan dari Pusidosal dan 13 fitur dari BIG. Komandan Pusidosal memimpin serah terima jabatan Aspers dan Pusidosal dan Kadiskes Pusidosal bertempat di ruang serbaguna Pusidosal Selasa 23 April 2024. Jabatan Aspers dan Pusidosal diserah terimakan dari Kolonel Laut Suplai Wanita Erna Fauzia kepada Kolonel Laut Paut Dedi Sugianto dan Kadiskes Pusidosal dari Kolonel Laut Kesehatan Dr. Imam Syuhada kepada Letkol Laut Kesehatan Dr. Aziz Sehanudin. Dan Pusidosal dalam sambutannya mengatakan serah terima jabatan pada hakikatnya merupakan simbol seremonial yang menandai pelimpahan tugas, tanggung jawab, dan wewenang jabatan, serta sebagai bagian proses alamiah dalam rangka pembinaan organisasi dan personel. Selain itu, serah terima jabatan merupakan bagian penting dari proses pembinaan personel dalam rangka mendinamisasikan organisasi agar senantiasa responsif dan antisipatif terhadap tantangan tugas di masa mendatang yang semakin kompleks. Dan Pusidosal menerima Kortisikol Kadiskumal Laksamana Pertama TNI Farid Maruf yang didampingi beberapa perwira staf Diskumal bertempat di Anjungan Utama Pusidosal Selasa 23 April 2024. Dalam sisi tersebut, dan Pusidosal didamping oleh Wadan Pusidosal, Asop Surta dan Pusidosal, Aspam Kersamtas dan Pusidosal, serta Kadiskum Pusidosal. Sisi tersebut selain sebagai perkenalan pejabat Kadiskumal yang baru juga membahas tentang Pusidosal sebagai lembaga hidrografi militer dan lembaga hidrografi nasional yang dalam bidang tugasnya selalu bekerja sama dengan Diskumal, utamanya dalam perundingan penetapan batas maritim dengan negara tetangga. Pusidosal menggelar pelatihan pengoperasian Total Station bertempat di ruang kelas Pusat Pendidikan atau Pusdikhidros Ancol Timur, Jakarta Utara, Rabu 24 April 2024. Merupakan kegiatan yang sangat penting bukan hanya bagi personil namun bagi satker di mana personil itu bertugas. Karena personil yang handal dan profesional akan sangat dibutuhkan di dalam mengawaki peralatan-peralatan survei, pengolahan data, dan penyajiannya secara benar sesuai dengan prosedur. Pelatihan tersebut dibuka oleh Dansat Binlat Pusidosal Kolonel Laut Paut Edward H. Sibuaya selaku perwira penyelenggara latihan atau Papelat. Dan diikuti oleh personel Pusidosal sebanyak 30 orang peserta terdiri dari 15 orang termasuk staf latihan, instruktur, pendukung, dan 15 orang peserta latihan yang dilaksanakan mulai tanggal 24 April hingga 8 Mei 2024. Pusidosal menggelar Hydrographic Forum dengan tema pengetahuan tentang penataan dan pengelaran pipa dan atau kabel bawah laut bertempat di ruang serbaguna Pusidosal, Jakarta Utara, Rabu 24 April 2024. Hydrographic Forum dikemas dalam acara minum kopi perwira Pusidosal tersebut dibuka oleh Kapok Sali dan Pusidosal yang dihadiri secara langsung oleh Wadan Pusidosal, pejabat utama, para kadis atau kasatker, para dansat serta seluruh perwira dan PNS sederajat Pusidosal serta personil melalui Zoom meeting. Dalam forum tersebut dipaparkan oleh narasumber Paban Op Surta Pusidosal, Kolonel Laut Pelaut Sinung Budi Prasojo dengan pembahasan beberapa yang menyangkut penataan dan pengelaran pipa dan atau kabel bawah laut. Di antaranya kondisi sebelum penataan pipa dan kabel bawah laut yang tersebar tidak beraturan dan tidak tertata, sehingga perlu adanya penataan pipa dan kabel bawah laut. Dan Pusidosal memimpin rapat tentang rencana penyusunan peraturan dan Pusidosal tentang kompetensi survei hidrografi nasional bertempat di ruang rapat Pusidosal Kamis 25 April 2024. Acara yang dipaparkan oleh Kadis Serprov Pusidosal, Kolonel Laut Khusus Kuku Suryo Widodo,
Selaku tim Pokja dihadiri oleh Wadan Pusidrosal, pejabat utama, serta beberapa kadis dan kasatker serta perwira staf ahli A sampai F Pusidrosal. Beberapa acuan yang akan dipergunakan dalam melaksanakan kompetensi surveyor berpedoman pada Regional Model Competency Standards atau RMCS dalam pendidikan surveyor hidrografi yang akan datang. Pendidikan surveyor hidrografi kategori B di bawah pembinaan Pusidrosal telah memperoleh pengakuan IBSC dengan menerapkan penyelenggaraan pendidikan menggunakan standar kurikulum FIG IHO ICAS 5B Standards of Competence for Surveyor Hydrography kategori B. Ketua Gabungan Jelasan Asri Pusidrosal Nyonya Dia Budi Purwanto didampingi Wakil Ketua Gabungan Jelasan Asri Pusidrosal Nyonya Yuni Roni Saleh bersama pengurus Jelasan Asri Pusidrosal melaksanakan kunjungan kerja ke Yogyakarta. Kunjungan kerja selama 2 hari mulai Kamis 25 hingga Jumat 26 April 2024 dimulai dengan mengunjungi rumah Omah Pandan, produk kerajinan tangan berbahan ramah lingkungan, dan sentra kerajinan kulit mandi, serta beberapa kawasan wisata lainnya, dengan harapan dapat meningkatkan kebanggaan terhadap produk kerajinan karya anak bangsa, serta bersedia membeli dan menggunakan produk dalam negeri guna mewujudkan kedaulatan ekonomi. Dan Pusidrosal menghadiri rapat koordinasi ekspor listrik ke Singapura bertempat di ruang rapat Kemenko Marves, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 26 April 2024. Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tersebut membahas tentang proyek ekspor listrik ke Singapura di mana MOU kerjasama energi terbarukan dengan pemerintah Singapura telah disepakati untuk investasi pembangunan industri manufaktur hijau dan perdagangan listrik. Hasil dari rapat tersebut diantaranya bahwa Pusidrosal memiliki peranan sangat penting dalam mengatur koridor kabel sesuai dengan kondisi perairan bawah laut dan melaksanakan koordinasi dengan PT PLN dan Kementerian SDM terkait dengan rencana penggelaran. Terkait pemrakarsa yang akan menggelar kabel lewat perairan Indonesia harus tetap melalui landing point di Indonesia dan nantinya akan diatur jalur khusus penggelaran kabel bawah laut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra, Prajayoda, Jala Sweva, Jaya Mahir. Justru di laut kita jaya.